Bumi yang kita pijak hari ini usianya sudah miliaran tahun. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang menghuni bumi setelah diturunkan dari surga. Namun siapa sangka ternyata ada makhluk lain yang menghuni bumi sebelum Nabi Adam. Lalu siapa penghuni bumi sebelum Nabi Adam? Bagaimana kehidupan mereka? Dan mengapa mereka dimusnahkan? Sebelum lanjut menikmati video ini, subscribe channel Makna Masa dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat makna yang dirahmati Allah, adanya para penghuni bumi sebelum manusia dapat diketahui dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berdasar pada argumen para malaikat yang mengatakan, orang-orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, bila dicermati, maka akan ditemukan bahwa malaikat sudah pernah melihat kerusakan di bumi yang dilakukan makhluk sebelum Nabi Adam. Sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa terdapat Banul Jan yang dikisahkan jika mereka suka kekerasan, konflik, dan permusuhan hingga peperangan yang menumpahkan darah. Banul Jan yang dimaksud ialah bangsa jin dan semua keturunannya. Ahli tafsir kenamaan Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa An-Nihayah, beliau mengatakan, mayoritas ulama tafsir berkata, bangsa jin diciptakan sebelum Adam, dan sebelum Adam dan jin, ada makhluk di muka bumi yang bernama Al-Hinnu wa Al-Binnu. Kemudian Allah memerintahkan bangsa jin untuk membinasakan mereka, kemudian merekalah yang menghuni bumi. Dari penjelasan Ibnu Katsir ini, kita dapat membuat periodisasi penghuni bumi sebagai khalifah. Pertama, Al-Hinnu wal-Binnu atau Al-Hin Al-Bin. Kedua, jin. Ketiga, manusia. Pertanyaan besarnya adalah, siapakah Al-Hin Al-Bin yang dikatakan sebagai makhluk pertama itu? Terjadi perbedaan pendapat mengenai asal-usul dan jenis mereka. Pendapat pertama mengatakan bahwa Al-Hin Al-Bin masih dari golongan jin. Sedangkan pendapat kedua lebih condong menyatakan bahwa Al-Hin Al-Bin bukanlah golongan jin. Mereka lebih mirip manusia, sebagaimana pendapat Ibnu Asyur dalam kitab Al-Tahir wa Al-Tanwir. Alasan pendapat kedua didasarkan pada perkataan malaikat dalam ayat di atas dengan redaksi menumpahkan darah. Sebagaimana kita ketahui, jin tidak mempunyai darah sehingga makhluk hin dan bin bukanlah dari bangsa jin. Mereka mirip dengan manusia karena mempunyai darah. Demikian yang dijelaskan sebagian ulama. Ibnu Asyur juga memaparkan bahwa cerita tentang Al-Hin dan Al-Bin masih hidup dalam tradisi lisan berbagai bangsa. Mereka menyebutnya dengan beragam istilah seperti bangsa Persia yang menyebut sebagai Al-Ramu dan Al-Tamu, juga bangsa Yunani yang menyebut dengan Al-Titan. Dikatakan kehidupan mereka sangat makmur. Selebihnya informasi tentang mereka sangat sedikit. Bentuk mereka berupa-rupa. Dikatakan sebagian mereka memiliki sayap. Ada yang seperti ular dan kepalanya seperti burung. Ada juga yang memiliki dua wajah. Kemudian ada juga wajahnya seperti kura-kura, tetapi di kepalanya ada tanduk, dan banyak lagi. Sayangnya,
keterangan tentang bentuk fisik mereka tidak ada satupun yang memiliki sanad yang jelas. Alih-alih dipercaya sebagai realitas, penggambaran tersebut lebih mirip makhluk mitologi. Ketiadaan sumber informasi yang valid ini membuat eksistensi Al-Hin dan Al-Bin semakin misterius. Kalangan penjelajah dunia misteri kemudian menghubung-hubungkan Al-Hin dan Al-Bin dengan bangsa Nisnas. Beberapa kalangan mengatakan bahwa bangsa Nisnas adalah makhluk berdaging. Umumnya, mereka memiliki tubuh setengah manusia dan setengah binatang. Makhluk ini hidup sebelum Nabi Adam. Nisnas memiliki kecerdasan yang tidak biasa dan memiliki jejak peradaban yang mencengangkan dan sulit untuk dipecahkan oleh ilmuwan modern. Contohnya, mengapa patung-patung seberat puluhan hingga ratusan ton bisa dibuat di Pulau Paskah yang secara teknologi dan hitung-hitungan sulit dibayangkan. Mereka sudah mengembangkan teknologi yang canggih melampaui manusia masa kini. Bangsa Ninas memiliki postur yang lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Tak heran kuil-kuil yang dibangun lebih besar dan megah. Dengan kemampuan akal dan teknologi yang maju, mereka bisa membuat persenjataan yang melampaui zamannya. Peradaban maju mereka membuat bangsa ini menjadi agresif. Mereka saling berperang memperebutkan hegemoni kekuasaan, sehingga bumi menjadi rusak karenanya. Kisah tersebut tentu saja tidak bisa langsung diterima secara mentah-mentah, baik secara keyakinan maupun keilmuan, apalagi dijadikan hujah. Ulama mengatakan kisah tentang Al-Hin dan Al-Bin berikut tafsirnya. Hendaknya diletakkan sebagai informasi yang memperluas khazanah pengetahuan, tidak lebih. Wallahu a'lam. Ibnu Katsir mengatakan, Allah memusnahkan bangsa Al-Hin wal Bin dengan mengutus bangsa jin untuk membinasakan mereka. Riwayat populer menjelaskan Al-Hin wal Bin dimusnahkan sekelompok tentara dari barisan malaikat yang tinggal di langit dunia. Di antara mereka terdapat jin yang ikut berperang yang disebut iblis. Pasukan malaikat berjumlah 4.000 orang. Lalu mereka turun ke bumi, lalu memusnahkan bangsa itu dari muka bumi hingga terdesak sampai ke samudra. Konon, mereka yang masih tersisa dianggap sebagai dewa oleh manusia yang datang setelahnya. Mereka diceritakan secara turun-temurun melalui tradisi lisan dari berbagai peradaban awal umat manusia. Setelah pemusnahan Al-Hin wal Bin, bumi kemudian dihuni oleh bangsa jin. Menurut Al-Sibli dalam karyanya Akam Al-Marjan fi Ahkam Al-Jan, bangsa jin diciptakan 2000 tahun lebih awal dari penciptaan Adam alaihi salam. Dasarnya adalah riwayat Abdullah bin Amr bin As. Disebutkan pula dalam kitab tersebut, nenek moyang bangsa jin bernama Sumayyah. Dalam riwayat Ikrimah dan Abdullah bin Abbas disebut dengan Sumah. Setelah ia diciptakan dari nyala api, Allah Ta'ala berfirman kepada Sumah, "Berhayallah." Sumah pun berhayal sebagai sosok yang tidak bisa dilihat, lenyap di dalam bumi, dan kembali menjadi muda setelah usianya tua. Lanjut, Ikrimah meriwayatkan, sebagai salah satu bentuk rahmat Allah Ta'ala dan salah satu caranya menguji makhluknya, hayalan jin pun diwujudkan padanya. Namun penting untuk kita ketahui dari beberapa nas Al-Quran yang menyangkut masalah jin, tidak satupun yang menyebutkan nama tertentu yang dapat disebut sebagai bapak moyang jin. Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis sahih, jin mampu bergerak dan berpindah dengan sangat cepat, beralih rupa atau bentuk ke bentuk manusia dan hewan, biasanya menyerupai anjing hitam, kalajengking dan ular. Mereka juga dapat menembus langit dunia untuk mencuri berita-berita dari langit sehingga mengetahui peristiwa di masa depan. Jin menguasai teknologi hingga mampu membangun gedung-gedung megah sebagaimana yang pernah mereka lakukan pada masa Nabi Sulaiman. Ribuan tahun mendiami bumi, jin menampakkan perilaku buruk seperti pendahulunya. Kemudian Allah menciptakan Adam
sebagai manusia sempurna yang akan menghuni bumi bersama anak keturunannya. Ketika Allah mengumumkan akan menciptakan Adam, para malaikat karena ketidaktahuannya menanyakan rencana tersebut kepada Allah. Pertanyaan yang datang dari pengalaman sebelumnya ketika bumi mengalami kerusakan oleh makhluk-makhluk sebelum manusia. Riwayat para penghuni bumi sebelum manusia mengingatkan kita bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang sejarah alam semesta dan makhluk-makhluk sebelum manusia. Karena keterbatasan pengetahuan kita terhadap rahasia-rahasia penciptaan Allah. Kisah tentang makhluk sebelum manusia yang jatuh ke dalam konflik dan kehancuran dapat dijadikan sebagai pelajaran. Manusia harus menghindari kesalahan yang sama dan membangun peradaban yang lebih baik. Kemajuan teknologi pada makhluk sebelum manusia, yang bahkan melebihi teknologi manusia masa kini, mengingatkan kita akan pentingnya menggunakan teknologi secara hati-hati. Jangan sampai teknologi memusnahkan penciptanya.